Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Puasanya lancar kan? Oke, hari ini kita akan belajar PPKN tema 8, subtema 3. Nah, kita akan belajar tentang aturan saat makan. Puasa-puasa kita belajarnya aturan saat makan, nggak apa-apa ya. Anggap aja ini adalah suatu ujian ketika kalian berpuasa, nggak apa-apa. Ini cuma aturannya, kita nggak bahas makannya, tapi kita membahas aturannya ketika saat makan. Apa saja yang harus kita lakukan ya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas halaman 112. Oke, di halaman 112 ada ceritanya tentang hujan, padahal sekarang udah nggak musim hujan ya. Nah nih, hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Ketika kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Makanan apa yang tepat disantap saat hujan turun? Nah, yuk kita mau mendiskusikan nih, apa saja sih makanan yang biasa kita santap atau yang biasa kita nikmati ketika hujan turun. Nah, pastinya adalah makanan yang hangat-hangat. Apa saja itu? Nah, kita mau tuliskan di sini nih, ada lembarnya ya, di halaman 112 ya. Oke, biasanya kalau hujan-hujan kalian pengennya yang anget-anget dan biasanya yang berkuah. Nah, apa ya? Nah, ini dia. Nah, makanan yang berkuah misalnya kita bisa cari bakso. Oke, bakso ya, enak nih dimakan ketika hujan. Kemudian ada mie kuah atau mie godok. Ini biasa bikin sendiri. Mie Jawa itu mie mie kuning atau mie bihun, itu dibikin mie godok atau mie kuah. Nih enak sekali kalau dimakan ketika hujan. Kemudian sup, biasanya sayur sop. Nah, banyak sekali makanan yang berkuah. Nah, contohnya ya ini ada sebagian yang Ustazah contohkan. Atau mungkin kalau enggak makanan berkuah adalah makanan yang cemilan, misalkan gorengan atau sejenis snack-snack kecil gitu. Nah, dimakan sambil minum teh, itu enak sekali ya ketika hujan-hujan. Nah, oke. Nah, kemudian ada di halaman 113 ada. Nah, ini perhatikan gambar. Kita mau memperhatikan gambar. Kemudian kita mau menuliskan apa ya yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Yuk. Nih, yang pertama. Nih, ada gambar seperti ini. Apa ya yang kira-kira Siti lakukan ini? Iya, Siti sedang berdoa sebelum makan. Kemudian gambar yang kedua. Wah, apa yang terjadi pada Udin? Nih, lihat Udin ini. Udin sama Beni baru makan bareng. Nah, ternyata apa yang terjadi sama Udin? Udin memegang dadanya, kira-kira apa ya? Iya, Udin tersedak makanan. Nah, tersedak ketika makan. Nah, tersedak ketika makan ini biasanya terjadi kalau kita makannya sambil berbicara. Nah, sambil berbicara nanti bisa mengakibatkan kita tersedak oleh makanan. Kemudian yang ketiga, apa yang sedang dilakukan oleh Edo? Nah, lihat Edo makannya kanan kiri, kemudian gelasnya sampai tumpah seperti ini, minumnya tumpah. Apa yang dilakukan Edo? Iya, makannya tidak hati-hati, makannya tergesa-gesa, jadinya tumpah, kemudian makannya berceceran. Nih, lihat nasinya sampai kemana-mana, saking terlalu cepat Edo makan. Kemudian yang terakhir, bagaimana posisi Lani saat makan? Lihat posisi Lani saat makan bagaimana. Duduk dengan tertib. Nah, siapa yang sudah membiasakan nih seperti ini nih? Sebelum makan berdoa dulu. Kemudian duduknya yang tertib. Yuk, siapa yang sudah melakukannya? Nah, anak-anak mujahidin pasti sudah sering melakukan hal-hal seperti ini.
Nah, berikutnya kita akan lanjut di halaman 114. Nah, di halaman 114 kita mau diajak berdiskusi nih. Berdiskusi tentang apa? Lihat gambarnya ini. Lihat gambarnya ini. Wah, apa yang kalian lihat? Ada 2 piring snack di sini, isinya roti. Kemudian banyak sekali yang mau makan rotinya. Wah, sampai tabrak-tabrakan, ada yang bawa banyak, ada yang bawa satu, ada yang gak kebagian, ada yang baru datang nih, ada yang baru mau ngambil. Nah, nih, ketika kita makan, nah alangkah baiknya jika kita mematuhi aturan yang sudah ada. Nah, apa saja itu aturannya? Nah, kita makan itu kalau ada aturan enak, tapi kalau tidak ada aturan nanti jadinya nggak enak. Nggak enaknya gimana? Yuk kita diskusikan di sini. Nah, kita mau menuliskan di sini kalau kita makan, entah itu makan nasi atau makan snack tanpa aturan, apa yang akan terjadi? Tanpa aturan itu kita sembarangan mengambil contohnya. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, seperti pada gambar ini, rebutan. Ada yang dapat banyak, ada yang nggak kebagian. Nah, ini namanya rebutan. Kalau kita tidak mematuhi aturannya. Nah, ini jadi rebutan, disik-disikan. Kemudian yang kedua, nanti bisa tersedak kalau kita makan tidak pakai aturan. Kalau aturan makan itu kan jangan bersuara atau nggak boleh makan sambil berbicara. Nah, nanti kalau sambil berbicara nanti kita bisa tersedak. Nih. Kemudian yang ketiga contohnya, nah makanan akan berjajaran kemana-mana jika kita makannya tidak teratur atau tidak pelan-pelan, tidak sesuai aturan yang sudah dianjurkan. Nah, makanya tidak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa, nanti makanan akan berjajaran kemana-mana seperti yang Edo lakukan tadi. Nah, kemudian ini yang tanpa aturan. Nah, kalau ada aturan makan, nah apa yang terjadi? Iya nih, makan kita nyaman. Kita makannya nyaman ya, tidak diuyak-uyak, mengunyahnya juga enak. Nah, jadi di perut itu juga enak nanti rasanya ya, tidak kenyang sekali, tidak juga lapar banget gitu ya, karena sudah makannya sesuai dengan aturan. Kemudian, nah makanan tidak ada sisa. Nah, kalau kita makan, nah banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Nah, di semester 1 kemarin kita juga sudah belajar ini, nggak boleh ada sisa kalau kita makan. Nah, itu adalah aturan ketika makan. Jadi, mengambil makanannya seperlunya saja, sehabisnya kita aja. Kita bisa mengukur, oh aku habisnya segini, berarti aku ambilnya segini saja. Nah, jadi tidak ada sisa ketika makan. Kemudian yang ketiga, perut kenyang. Nah, kita kalau sudah makan dengan tertib, berdoa, duduk, nah perut kenyang nanti kalau kita sudah makan. Nah, ini ya, kita sudah berdiskusi tentang aturan kalau tidak ada aturan makan dan ada aturan makan. Nah, ini perut kenyang ini pasti ya, ini perut kenyang ini pasti. Jadi nanti bisa kalian tuliskan yang lain di sini. Nah, kalau ada aturan apalagi ya, Us? Nah, bisa kalian tambahi sendiri ya di kolommu ya. Nah, kemudian pada halaman 115, nah berilah tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan aturan saat makan. Apa saja ya aturannya saat makan ya? Kita lihat gambarnya. Nih, gambar yang pertama ada Beni tangan kanannya pegang nasi, tangan kirinya pegang ayam. Nah, padahal kalau kita makan harusnya pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri ya, maafnya. Kemudian ini Lani sedang mencuci tangan. Kira-kira mana gambar yang benar ya? Iya, ada di Lani ini ya, mencuci tangan sebelum makan. Kemudian gambar yang kedua, Udin sedang berdoa. Kemudian ini Dayu meninggalkan makanannya begitu saja, tidak habis. Yang benar yang mana nih? Iya, ini yang Udin ini ya yang benar ya, karena ini maamnya Dayu nggak habis ditinggalkan begitu aja. Nah, padahal tadi kita sudah belajar kalau makan harus dihabiskan, tidak boleh ada sisa. Nah, yang terakhir, gambar yang terakhir, Siti tersedak makanan. Kemudian ada Edo makan dengan tertib, duduk dengan benar. Yang mana nih? Iya, yang Edo ini ya, yang benar ya. Oke, sudah bisa ya. Kalau ini gampang sekali. Kalian tinggal centang-centang mana gambar yang sesuai dengan aturan saat makan.
Nah, pada halaman 132, Benny akan menceritakan pengalamannya saat makan di rumah. Nah, anggota keluarga Benny mematuhi aturan yang ada. Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak. Ibu mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya. Benny berusaha menghabiskan makanannya. Benny menjadi sangat kekenyangan. Nah, ini ya. Nih, Benny bercerita sama teman-temannya, aku itu kalau di rumah ngambil makamnya terlalu banyak jadi nggak habis. Nah, padahal ibu sudah mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya. Nah, ini adalah salah satu aturan makan yang ada di tempatnya si Benny. Mengambil makanan secukupnya saja kata ibu, tapi Benny malah terlalu banyak. Alhasil makanannya berusaha dihabiskan sama Benny karena nek maam harus habis. Nah, jadi Benny merasa kekenyangan. Nah, ini ya akibatnya kalau kita makan terlalu banyak tidak sesuai dengan porsinya. Nah, itu adalah beberapa contoh aturan makan ya. Aturan makannya ya tadi cuci tangan sebelum makan, berdoa, duduk dengan tertib, ambil seperlunya saja. Nih. Oke, nah berikutnya Ustazah akan sampaikan tugas luringnya. Ya, nih, silakan dikerjakan tugas luringnya. Ini sudah sudah dijelaskan sama Ustazah tadi macam-macam aturannya, kemudian apa saja aturannya, silahkan dicentang, diisi. Nah, sesuai dengan yang sudah dijelaskan sama Ustazah tadi. Sudah dijelaskan sama Ustazah, insya Allah kalian bisa mengerjakan tugas luringnya karena mudah ya. Oke, mungkin itu cukup dari Ustazah penjelasan tentang aturan saat makan. Nah, anak-anak soleh solehah SD Al Mujahidin harus menerapkan itu ya di rumah ya, supaya di rumah kalian tertib dalam melaksanakan segala sesuatu. Oke, terima kasih sudah menyimak video dari Ustazah Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.